Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Faisal Hakim, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, beserta teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Lailatul Fitria Melinia sebagai pemateri 1. Pemateri kedua dilanjutkan oleh Intan Lutfiatul Hasanah dan pemateri ketiga Riyadatus Sabihah. Sebelum untuk melanjut ke pembahasan, diperkenankan untuk teman-teman klik tombol subscribe dan tak lupa klik tombol loncengnya. Untuk slide yang pertama, problematik A. Pendidikan agama Islam di sekolah. Pembahasan 1. Pro kontra terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme adalah dua hal yang sesungguhnya sama tapi tak serupa. Sedangkan multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, beserta prinsip-prinsip etika dan moral. Saya jelaskan intinya ya, nanti di belakang ada pemateri kedua dan ketiga. Untuk yang kedua, pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, menarik untuk dicermati ungkapan Alwi Shihab bahwa pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang dimaksud keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan. Pembahasan kedua, yang pertama, pengolahan kegiatan pada tatap muka pertama. Yang kedua, kegiatan pengorganisasian penyampaian pembelajaran setiap tatap muka. Untuk slide yang kedua, bentuk penerapan pendidikan agama Islam berbasis multikultural di Madrasah Aliyah. Ada 3 pokok yang kita bahas. Yang pertama yaitu bahan ajar. Yang kedua, peserta didik atau kesiswaan. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Yang pertama yaitu bahan ajar. Bahan ajar itu meliputi beberapa bahan. Yang pertama yaitu bahan cetak atau LKS. Yang kedua audio. Seperti contohnya CD. Yang ketiga yaitu audio visual, melihat film-film. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik buka kurung kesiswaan. Maksudnya apa? Di lembaga itu meliputi non-akademik, contohnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa aja? Tergantung madrasahnya masing-masing. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yaitu terkait guru yang ada di kelas memiliki inisiatif atau kreativitas masing-masing ketika dia memberikan materi di dalam kelas sehingga siswa tidak menjadi jenuh atau bosan. Sampingnya, faktor pendukung dan penghambat penerapan paradigma pendidikan Islam berbasis multikultural pada Madrasah Aliyah. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor pendukung. Yang kedua, faktor penghambat. Nanti dijelaskan oleh petugas yang sudah kebagian pemateri tersebut. Perkenalkan, nama saya Intan Lutfiatul Hasanah. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua. Langsung saja, problematika pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama, pro kontra terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme. Yang kedua, pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam. Menurut Siti Malikatowab, kelemahan pendidikan agama Islam yang berlangsung saat ini diantaranya: yang pertama, pendekatan masih cenderung normatif, di mana pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa
ilustrasional, dan budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Yang kedua, kurikulum yang dirancang hanya menawarkan minimum kompetensi, tetapi si hal guru PAI seringkali terpaku dengannya, sehingga kreativitas untuk memperkaya materi kurang tumbuh. Begitu juga dalam hal penerapan metode pembelajaran yang cenderung bersifat monoton. Penerapan pendidikan Islam berbasis multikultural madrasah aliyah. 1. Pengelolaan kegiatan pada tatap muka pertama. Keberhasilan suatu pembelajaran kemungkinan diawali dengan beberapa kegiatan informatif dari guru kepada siswa atau siswa kepada guru. Kegiatan informatif tersebut hendaknya dilakukan secara terorganisir pada awal pertemuan pertama atau dengan istilah tatap muka pertama, sehingga siswa mengetahui secara tepat kapabilitas yang meliputi kerangka isi atau sering disebut OPTOM, cara tertulis, RPP, buku teks pelajaran, dan lainnya. Saya di sini sebagai pemateri 3, saya akan mempresentasikan poin yang B, yaitu kegiatan pengorganisasian penyampaian pembelajaran setiap tatap muka. Dalam konteks ini, pengorganisasian penyampaian pokok bahasan yang dimaksudkan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh semua guru-guru yang berada di lingkungan madrasah aliyah dalam melakukan kegiatan rangkaian tahapan pembelajaran yang menyebutkan dengan istilah introduction event. Ada beberapa, yang pertama yaitu A. Kegiatan pengorganisasian pada tahap pendahuluan pembelajaran. Yang B yaitu kegiatan pengorganisasian pada inti pembelajaran. Yang C yaitu kegiatan pengorganisasian penutupan pembelajaran. Yang D kegiatan sikap guru selama dalam proses pembelajaran. Yang E penggunaan metode mengajar dan pemanfaatan media. Dan yang F suasana kelas ketika berlangsungnya pembelajaran. Dan di sini juga ada yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan pembelajaran, yaitu di mana pengorganisasian pada kegiatan awal memasuki kelas dapat diorganisir ke dalam beberapa kegiatan. Dalam penelitian ini, kegiatan yang dimaksud adalah ucapan salam, teknik menarik untuk menarik perhatian siswa, penyampaian tujuan khusus pembelajaran, dan pokok pembahasan baru dan pokok pembahasan lama, di mana guru menerangkan atau memberi rangsangan kepada siswa tentang pembelajaran atau materi minggu lalu atau pokok bahasan lama. Dan yang kedua yaitu penyampaian RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Salah satu cara untuk menarik perhatian siswa terhadap pelajaran adalah menyampaikannya lebih awal. Bagi guru yang kadang-kadang tidak pernah menyampaikan RPP menggunakan berbagai alasan seperti keterbatasan waktu, sudah ditulis dalam silabus, sudah tercantum dalam buku siswa atau LKS siswa seperti sekarang, dan terkadang karena lupa. Dan yang ketiga adalah membangkitkan perhatian siswa. Kegiatan yang agak sukar dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana
mengorganisasikan siswa yang memiliki interest yang berbeda untuk membangkitkan perhatian siswa mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan yang kelima yaitu apresiasi hasil diskusi, hasil studi dokumen terhadap semua RPP Madrasah Aliyah, senantiasa mencantumkan hasil resume atau pelajaran yang lalu tanpa mengaitkan secara logis keterkaitan pokok bahasan lama dengan pokok bahasan baru. Dan yang kelima yaitu kegiatan penutupan pembelajaran. Suatu secara terorganisir, semua peneliti atau informan mencantumkan kegiatan RPP, RPSP mereka. Kegiatan penutupan meliputi pemberian tugas, pemberian tes akhir, dan kegiatan pembuatan resume. Pemberian hasil pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan penutupan yang dicantumkan pada RPP tidak semuanya sesuai apa yang dilakukan peneliti atau informan ketika melakukan kegiatan penutupan. Poin yang kedua yaitu bentuk penerapan pendidikan berbasis multikultural di Madrasah Aliyah. Di sini ada beberapa yaitu yang A, yang pertama bahan ajar. Adapun bahan ajar yang dimaksud yakni materi PAI atau pendidikan agama Islam yang di dalamnya mencakup mata pelajaran Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Dengan melakukan penerapan bahan ajar secara bertahap dapat meluruskan permasalahan serta konflik yang ada di Madrasah Aliyah. Yang kedua yaitu B, peserta didik atau kesiswaan. Untuk upaya implementasi pendidikan Islam berbasis multikultural di Madrasah Aliyah sangatlah diperlukan dalam bidang kesiswaan. Pendidikan tidak hanya bersifat akademik saja, tetapi ada pula yang bersifat non-akademik. Dalam lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat non-akademik biasanya dimasukkan dalam ekstrakurikuler atau OSIS. Dan yang C yaitu proses pembelajaran. Implementasi pendidikan Islam berbasis multikultural juga tidak kalah pentingnya, yaitu proses pembelajaran. Madrasah Aliyah di dalam upaya tersebut mendesain metode, strategi, dan manajemen yang berbasis multikultural. Misalnya, guru yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang fisik yang kondusif untuk belajar. Yang sementara itu, lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antar siswa, dan perilaku adil terhadap siswa yang beragam budayanya. Dalam proses pembelajaran, guru tidak membedakan gender, budaya, ras, etika, dan poin yang ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat penerapan paradigma pendidikan Islam berbasis multikultural pada Madrasah Aliyah. Yang pertama, faktor pendukung. Di sini ada beberapa yaitu yang A atau yang pertama, yang nomor 1, pemerintah yang mempunyai semangat keras
dalam mengupayakan penyadaran terhadap pentingnya pendidikan Islam yang berbasis multikultural di tengah-tengah masyarakat serta sebagai cara agar berbagai fasilitas pendidikan bisa lebih memadai. Dan yang nomor 2 adalah adanya kerjasama yang baik antara pendidik, kepala sekolah, dan pemerintah yang nantinya diharapkan menjadi wadah penggalian ide dan gagasan berbasis multikultural baik di lingkungan masyarakat, madrasah, maupun di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, yang C, lingkungan yang aman dan agak jauh dari kebisingan mesin-mesin teknologi sekarang ini, sehingga memudahkan untuk mendesain pendidikan berbasis multikultural. Di situ ada contohnya mungkin di atas. Dan yang D, hampir sebagian besar orang tua sadar akan pentingnya pendidikan, utamanya pendidikan diniyah atau keislaman, sehingga untuk menciptakan generasi bangsa yang paham betul semangat persaudaraan. Di bagian slide yang terakhir mengenai kesimpulan, memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam merupakan suatu keniscayaan sebagai upaya dan langkah-langkah konkret dalam mentransformasikan pola pemahaman keagamaan yang inklusif, dinamis, fleksibel dengan tanpa mengabaikan dimensi-dimensi kesakralan ajaran agama. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Darul Huda, yaitu tugas pelaksanaan pembelajaran, merupakan tugas yang tidak mudah untuk dijalani seorang pendidik, karena harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga keterampilan seorang pendidik merupakan hal yang mutlak dimiliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.